Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Aulia Pasya dengan NIM 181012032008 dari program studi pendidikan kimia kelas A2. Perkenalkan, nama saya Tasya Karenina dari program studi pendidikan kimia angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Herliana Saputri, NIM 181012032010, kelas A2, program studi pendidikan kimia. Perkenalkan, nama saya Widya Utari Berginting S dengan NIM 181012012001 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A1. Nama saya Hesinia Fardila Sari dengan NIM 1810120320012 dari Pendidikan Kimia kelas A2 angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Ali Hidayat, NIM 18101203114 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Maulina Watifariah dengan NIM 18101202219 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses dari segi personal, sosial, maupun aktivitas pendidikan. Howard mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu melibatkan ketidakmampuan pada mental, fisik, maupun emosional. Sedangkan menurut Suran dan Rijo, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang paradigma lama. Langsung saja, anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang mana berbeda daripada anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan adanya ketidakmampuan emosi, mental, atau fisik yang di dalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan lain sebagainya. Berdasarkan saran dari pakar bahasa, kriteria istilah yang baik adalah perasa dari dua kata, maka istilah orang dengan disabilitas dipadatkan menjadi penyandang disabilitas. Istilah tersebutlah yang digunakan untuk menggantikan penyandang cacat. Dan proses pergantian istilah itu adalah proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru. Menurut paradigma lama, istilah sebutan yang digunakan yaitu penyandang cacat. Model pendekatan yang digunakan yaitu medical model, tradisional model, dan individual model, serta sifat pendekatan yang diterapkan yaitu sifat belas kasihan. Menurut Brownhes, pada paradigma lama, penyandang disabilitas dilihat sebagai objek, selalu diintervensi sebagai pasien, penerima bantuan, dan sebagai subjek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru, penyandang disabilitas dilihat sebagai penerima atau pelanggan, rekan yang terberdayakan, menjadi riset, dan pemegang kebijakan. Itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang paradigma baru. Peradaban manusia terus berkembang. Pemahaman dan pengetahuan baru mengajarkan kepada manusia bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, anak berkebutuhan khusus mulai diakui keberadaannya. Dan oleh sebab itu, mulai berdiri sekolah-sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang paradigma baru dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan orang. Sehingga dalam bidang pendidikan, mereka memerlukan pendekatan dan metode khusus
sesuai dengan karakteristik mereka. Konsep pendidikan tersebut disebut dengan special education atau pendidikan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus atau cerebral palsy. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu faktor prenatal dengan persentase sebesar 60% dalam kehamilan patologis. Yang kedua, faktor perinatal dengan persentase sebesar 20%. Dan yang ketiga, faktor paskanatal dengan persentase sebesar 40%. Tanda gejala anak mengalami cerebral palsy atau anak berkebutuhan khusus, yaitu mengalami keterlambatan perkembangan pada usia kurang dari 2 tahun. Contohnya seperti tengkurap, duduk, dan juga berjalan. Faktor pertama yaitu faktor prenatal atau kehamilan patologis. Faktor prenatal ini terjadinya kelainan pada anak semasa dalam kandungan. Hal yang dapat menyebabkan kelainan pada anak ini disebabkan karena 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal yang disebabkan oleh faktor genetika dan juga keturunan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal yang disebabkan karena adanya pendarahan pada ibu. Pendarahan tersebut bisa disebabkan karena adanya benturan pada kandungan dan juga terjatuh. Hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada anak tersebut yaitu karena infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil. Faktor kedua yaitu faktor perinatal. Faktor perinatal ini terjadinya kelainan pada anak selama proses kelahiran. Hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada anak tersebut yaitu karena proses kelahirannya yang lama, prematur, kelahiran dengan alat bantu, pendarahan, dan faktor yang terakhir yaitu faktor paskanatal. Sesuai dengan namanya, faktor paskanatal ini terjadinya kelainan pada anak setelah kelahiran sampai dengan sebelum usia perkembangannya selesai. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada anak tersebut karena kecelakaan, keracunan, tumor otak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Program pemerintah penyandang disabilitas ke dalam pendidikan reguler dikenal dengan pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekan dan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan. Bidang yang kedua adalah bidang transportasi. Perencanaan transportasi umum didasarkan terhadap kebutuhan untuk semua pengguna jasa, di mana para disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun, fasilitas-fasilitas di jalan sudah di-upgrade sedemikian rupa untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, bidang pekerjaan. Setiap orang berhak mendapat pekerjaan yang layak tanpa melihat perbedaan status ekonomi, sosial, budaya, dan politik, baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas di tengah masyarakat. Meskipun demikian, kenyataannya akses terhadap pilihan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Penyebab beberapa perusahaan tidak memperkerjakan penyandang disabilitas karena perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana perusahaan dapat merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Tapi, tidak sedikit perusahaan yang sudah memperkerjakan penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat yaitu bidang sosial. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menggapai tujuan tersebut, perlu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Namun perlu disadari bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan kadangkala atau sering menghadapi hambatan yang dikarenakan kondisi yang disandangnya. Dalam konferensi hak penyandang disabilitas menetapkan kewajiban negara untuk merealisasikan hak melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik
yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Tujuan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang disabilitas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak diperlakukan sebagai manusia utuh. Hal pertama yang harus ditanamkan pada pola pikir orang tua ialah mengakui, menerima, dan mengizinkan kondisi anak sebagaimana layaknya manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Kita mengetahui bahwa setiap anak memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Namun, jangan jadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai sesuatu yang menghalangi anak untuk belajar tentang aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bagi orang tua, agar selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak berkebutuhan khusus, tetapi ingatlah kapasitas diri yang dalam menjalankan yang sudah diajarkan. Yang kedua, pendidikan sesuai kebutuhannya. Ketika anak sudah tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum, sebaiknya orang tua tidak langsung menyerahkan begitu saja. Namun, orang tua harus mencari alternatif pendidikan yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan sang anak. Bisa ke sekolah inklusi, sekolah khusus untuk anak kebutuhan khusus, dan sebagainya. Yang ketiga, optimis. Sebagai orang tua berpikir kalau anak berkebutuhan khusus tidak bisa apa-apa atau tidak bisa berprestasi. Anggapan ini kurang tepat karena kondisi anak jika diberikan kesempatan untuk tumbuh, ia akan sukses pada waktunya. Hal ini bisa dicontohkan dengan banyak tokoh dunia yang berkebutuhan khusus, seperti Stephen Hawking, seorang ilmuwan fisika, Matt Savage, seorang musisi jazz profesional, dan masih banyak lagi. Karena itu, bukan tidak mungkin bahwa anak berkebutuhan khusus bisa berprestasi. Jadi, orang tua harus memberikan fasilitas sesuai minat, bakat, dan aktivitasnya. Saya akan menyimpulkan konsep anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Nah, anak berkebutuhan khusus mengalami pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru, yaitu pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas seperti gambar berikut. Mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus, itu dapat dilihat dari waktu kejadiannya. Dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ada di berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti di bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pekerjaan, bidang sosial, dan bidang-bidang lainnya. Untuk menangani anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan kunci penanganan, yaitu orang tua harus lebih terbuka pemikirannya, melakukan pengawasan sedari dini, memberikan motivasi, memberikan perhatian dan bimbingan, beradaptasi dengan anak, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak, mengajari anak untuk mengeksplor keterampilannya, menanamkan kemandirian sedari dini, melakukan kerjasama dengan sekolah, melakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman, mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak, mengikuti saran-saran pakar, memilih sekolah yang tepat, mengikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Nah, itu dia kesimpulan dari saya. Terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.